gitu ya. Oke, sekarang kita bahas di sini ada bentuk perpangkatan ya. Teman-teman harus tahu dulu sifat perpangkatan yang harus dipahami ya. Kalau ada A pangkat N ya, kemudian dipangkatkan lagi dengan M, maka ini rumusnya atau sifatnya adalah A pangkat. Kalau pangkat berpangkat itu berarti dikalikan ya, jadinya N kali M, begitu. Begitu juga dengan yang ini ya, ini samanya dengan A pangkat sepertiga ya, kemudian dipangkatkan dengan 1/2. 1/2 itu sama hanya dengan 3/2 ya. Berarti nanti masing-masing pangkatnya dikalikan dengan 3/2. Yang sepertiga dikalikan 3/2, kemudian yang ini juga sama dikalikan 3/2, yang ini juga kalikan 3/2. Masing-masing dikalikan 3/2 karena ini bentuknya perkalian ya. Kalau bentuknya perkalian boleh, tapi kalau di sini penjumlahan pengurangan tidak boleh ya. Sehingga ini kalau kita jabarkan samanya dengan A pangkat yang pertama adalah sepertiga, kemudian kali ini adalah 3/2. Kemudian B pangkatnya di sini adalah 2/3, kemudian kali 3/2. Kemudian yang C pangkatnya 1/4 kali 3/2. Nah, seperti ini ya. Karena ini bentuknya perkalian, boleh dong kita coret ya. Berarti ini sama hanya tinggal A pangkat setengah. Kemudian yang ini kita coret habis dong, tinggal 1 ya. Berarti tinggal B pangkat 1. Kemudian yang ini C-nya ini nggak bisa dicoret ya. Kalau perkalian langsung saja ya, pembilang kali pembilang, 1 kali 3 nilainya adalah 3, kemudian dibagi dengan 4 kali 2 nilainya 8. Nah, ternyata di sini gak ada jawabannya ya. Bukan berarti ini bonus ya, ini belum selesai karena ini dirubah ke dalam bentuk akar. Nah, sekarang kita berikan sifat lagi ya. Kalau ada akar A pangkatnya misalkan di sini M, kemudian di sini adalah N, maka kalau dibuat menjadi pangkat bentuk akar ini ya, ini sama hanya dengan A pangkat yang dalam yaitu M dibagi dengan yang luar yaitu N. Ini adalah sifat perpangkatan ya. Kemudian kalau ada akar A saja itu sama halnya dengan A pangkatnya. Ini kalau nggak ada angkanya itu artinya 1 ya, A pangkat 1 itu sama halnya dengan 1 di sini ya. Kemudian di sini kalau nggak ada angkanya itu artinya 2. Berarti ini sama hanya dengan setengah. Jadi kalau ada A pangkat setengah sama hanya dengan akar A. Jadi kalau ada pangkat setengah itu sama hanya dengan akar. Di sini kan pangkatnya setengah ya, berarti yang ini nilainya sama dengan akar A. Gitu kan, sama ya. Kemudian B pangkat 1 itu nilainya adalah B saja. Kemudian C kalau dibuat menjadi akar ya. Nah yang ini kita pakai sifat yang ini ya. C pangkat 3/8 ini sama dengan M per N. Berarti M nya masuk ke sini, berarti 3 nya masuk ke sini ya. Kemudian 8 nya di sini. Sehingga ini kalau dibuat menjadi pangkat, bilangan dasarnya adalah C. Kemudian di sini adalah 3, pangkat yang luar adalah 8 gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya sudah muncul ya di jawaban, yaitu jawabannya adalah yang B ya kan. Oke, sudah ketemu ya. Ini adalah soal yang pertama. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Soalnya seperti ini. Nah sekarang soalnya bentuk pangkatnya ini pecahan ya. Gimana coba? Kalau pangkatnya bulat kan nggak masalah ya. Kalau pangkatnya bentuk pecahan gimana? Tidak masalah ya. Bang Ido akan berikan triknya, trik cara mengerjakan soal jika ada pangkat pecahan. Itu triknya, bilangan pokoknya ini juga harus dibuat menjadi pangkat ya. Bilangan pokok itu adalah yang ini, 8, 27, 16 itu bilangan pokok. Nah sekarang 8 itu harus dirubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu berapa, pangkat berapa, yang nilainya sama dengan 8. Tapi kalau mau mudah ya, di sini ada per 3 kan, berarti ini harus 3 di sini ya. Kenapa? Nanti supaya nilainya bulat kan, di sini kan bulat ya. Ya, berapa pangkat 3 yang nilainya 8? Ya 2, ya enggak? 2 kali 2 kali 2 kan nilainya sama dengan 8. Ini kan samanya dengan 2 pangkat 3, ya enggak? Oke. Jadi 8 ini kita rubah bentuk atau kita modif ya menjadi 2 pangkat 3. Kemudian pangkat 2/3 nya yang asli itu tetap 2/3. Kemudian ditambah dengan 27. 27 ini juga harus kita buat menjadi bentuk pangkat ya. Berapa, pangkat berapa yang nilainya 27. Dan kata kuncinya di sini kan ada 3 ya. Penyebutnya 3. Berarti di sini pastinya kita buat menjadi pangkat 3.
Berapa pangkat 3 yang nilainya 27? Ya pastinya 3 dong ya. 3 kali 3 kan 9. 9 kali 3 lagi sama dengan 27. Ya enggak? Oke, berarti 3 pangkat 3 nilainya 27. Kemudian di luarnya masih ada pangkat sepertiga. Gitu ya. Kemudian dikurangi dengan 16. Begitu juga dengan 16. Berarti harus dibuat menjadi pangkat. Karena di sini penyebutnya 2, maka buatlah menjadi pangkat 2. Berapa pangkat 2 yang nilainya 16? Ya, tentu 4, ya enggak? 4 pangkat 2 kan 16. Kemudian di luarnya masih ada pangkat berapa? Setengah. Nah, kalau sudah seperti ini, ingat sifat yang tadi, kalau ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi berarti dikalikan ya. Berarti samanya dengan 2 pangkat 3 kali 2/3. 3 kali 2/3 kan boleh dicoret 3-nya kan. Berarti ini kan boleh dicoret, ya enggak? Berarti tinggal 2 pangkat 2. Kemudian ditambah dengan yang ini juga bisa dicoret kan. Berarti 3 pangkat 1 dikurangi dengan ini boleh kita coret dong ya. Berarti tinggal sama dengan 4. Sehingga ini nilainya sama dengan berapa? 2 pangkat 2 nilainya 4 ditambah dengan 3 dikurangi dengan 4. Berarti nilainya sama dengan 3. Ya enggak? Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang seperti ini ya, lebih bervariasi lagi. Mudah-mudahan kalau besok ada soal yang seperti ini, teman-teman bisa mengerjakan ya. Nah, sekarang ini ada pangkatnya negatif. Wow, gimana kalau pangkatnya negatif? Ada pangkatnya 0 juga ya. Nah, ini agak bervariasi sekarang. Tenang saja, kalau ada pangkat negatif, Bang Indo berikan sifatnya ya. Kalau ada A pangkat min N, itu sama hanya dengan A pangkat N. Nah, ini sifatnya ini ya. Kalau pangkatnya negatif itu kan nggak bisa dihitung ya. Kita kesulitan kalau pangkatnya negatif. Nah, kalau pangkatnya positif kan bisa dihitung nanti. Jadi kesimpulannya apa? Kalau pangkatnya di atas, ini kan sama hanya dengan A pangkat N/1 kan. Kalau dibalik, nanti pangkatnya juga ikut dibalik ya. Negatif jadi positif. Kalau misalkan positif dibalik jadi negatif juga. Jadi sama-sama ya. Jadi supaya bisa dihitung pangkat yang negatif ini harus dirubah menjadi positif. Caranya dibuat menjadi 1/A pangkat kemudian baru positif. Contohnya kita menghitung ini. 2 pangkat min 2 kan kita kesulitan menghitungnya. Kalau 2 pangkat 2 kan nggak masalah ya. Oke, berarti sekarang kita selesaikan yang ini. Nilainya sama dengan, karena pangkatnya negatif ya. Negatif ada minnya kan. Berarti pasti ada pernya. Yang atas pasti 1, jangan yang lain ya. Kemudian ini ditaruh di bawahnya, yaitu jadinya adalah 2/3, tapi dikasih kurung ya. Kemudian pangkatnya negatif ini berubah menjadi positif 2. Gitu teman-teman ya. Kemudian ditambah dengan ini ada negatifnya ya, berarti 1/, gitu aja. 2 pangkat min 2 sehingga menjadi 2 pangkat 2. Negatif menjadi positif kalau sudah ada 1/nya. Bisa dipahami ya. Kemudian dikali dengan yang ini. Nah, untuk yang ini pangkatnya kan pecahan, berarti caranya sama dengan yang tadi ya. Kalau pecahan berarti yang 8 ini dirubah menjadi bentuk pangkat, tapi pangkatnya sebisa mungkin adalah 3. Ya, tadi sudah ya, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian pangkat yang luar masih utuh 2/3, gitu kan. Kemudian dikurangi dengan 2 pangkat 0. Loh kan. Kalau 2 pangkat 0 gimana? Tenang saja. Baik, itu berikan sifatnya. A pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Berapapun kalau pangkatnya 0 nilainya sama dengan 1 ya. X pangkat 0 nilainya 1. Y pangkat 0 nilainya 1. 2 pangkat 0 nilainya juga sama dengan 1. Sehingga 2 pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutin ya. Berarti nilainya sama dengan 1/. Ini kalau ada pangkat ya, di sini ada pangkat berarti 2, ini pangkatnya 2. Di sini kan bentuknya perkalian ya, 2 kali akar 3 sehingga 2 pangkat 2 nilainya adalah 4. Kemudian akar tadi kan ada ya, akar A tadi sama hanya dengan A pangkat setengah ya. Kalau akar 3 berarti sama halnya dengan 3 pangkat setengah. Jadi kalau ada akar itu artinya pangkatnya setengah. Ini kan akar 3 ya, itu sama hanya dengan pangkatnya setengah, berarti 3 pangkat setengah kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, gitu kan. Yang ini ya. Rumit ya. Oke, diperpanjang ini ya. Ditambah dengan ini 1/2 kuadrat yaitu 4. Dikali dengan ini kan sudah sama ya, dicoret aja ya karena nanti dikalikan. Sehingga tinggal 2 pangkat 2 nilainya adalah 4. Dikurangi dengan 1.
Oke, berarti intinya sama dengan yang di sini kita hitung ya, seper. 4-nya tetap 4, kemudian ini kan samanya dengan setengah kali 2, ya sama dengan 1 kan, berarti samanya dengan 4 kali 3, kemudian ditambah dengan ini karena bentuknya perkalian ya, berarti harus kita kalikan dulu ya, ini coret berarti tinggal 1 kali 1 nilainya 1, kemudian dikurangi 1, berarti ini yang ini 0 ya, berarti nilainya sama dengan berapa ya, tinggal sama dengan yang depan saja karena ini kan sudah 0 kan, tinggal sama dengan 1/4 kali 3 12. Oke, berarti jawabannya adalah yang A gitu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau ikut bimbel online, silahkan teman-teman bisa daftar bimbel online. Di bagian deskripsi dari video ini ada beberapa bimbel online yang bisa teman-teman ikuti. Silahkan mau diikuti semuanya juga boleh ya, bagus juga. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini.